Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu daimaini mutalazimain ala nabiyyina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas nikmatnya kita bersama-sama dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala masih dalam program I Love Monday, I Love My Job, di siang hari ini, di hari Senin yang cerah insya Allah, walaupun mungkin ada rintik hujan di beberapa daerah atau di beberapa tempat. Tetapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam program yang insya Allah sangat baik ini di hari Senin, di hari pembuka kita melaksanakan aktivitas kerja. Di sela-sela kesibukan jangan lupa untuk senantiasa happy, bahagia, untuk senantiasa semangat dalam bekerja, dan juga jangan lupa ya bahwa bekerja itu merupakan ibadah, dan oleh karena ibadah itu ya dasarnya adalah ilmu, maka jangan berhenti untuk menimba ilmu, mempelajari ilmu, dan juga mengamalkan ilmu. Mudah-mudahan dengan pertemuan seperti ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita sekalian, khususnya bagi sahabat Asa TV yang dimanapun berada. Ya, mudah-mudahan selalu sukses, dimudahkan Allah segala urusannya, dan bahkan mudah-mudahan bisa menempuh jenjang karir yang semakin baik dan semakin manfaat untuk umat, masyarakat, bangsa, dan negara. Sahabat Asa TV yang disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan hari ini kita akan mengupas tentang etika hutang piutang dalam syariah. Tema ini penting. Mengapa tema ini penting? Karena kita setiap manusia hidup itu tidak akan pernah luput dari hutang piutang. Meskipun mungkin jumlahnya kecil ataupun besar, meskipun kadang-kadang kita juga punya kemampuan finansial, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu kita pasti terlibat dengan hutang. Ya. Misalnya kita membeli sesuatu dengan cicil, ya. Apakah membeli sesuatu itu elektronik, ya, kemudian juga membeli sesuatu itu berupa kendaraan, apalagi tempat tinggal yang harganya pasti sangat mahal dan kemampuan finansial kita tentu terbatas untuk membeli secara cash. Ya. Nah, itu yang besar-besar. Bahkan kadang-kadang hutang piutang itu juga terjadi pada aspek-aspek yang sifatnya kecil. Ya. Kita membeli sesuatu, kemudian kita mungkin punya uang, tetapi pada saat kita mau membayar, uang kita besar, tidak ada kembalian. Maka kata yang jual, sudah Pak, nanti aja gampang. Nah, Bapak kan sering di sini, bisa besok, dan seterusnya. Tanpa kita sadari, kita juga akhirnya melakukan transaksi hutang piutang, atau bahkan kadang di rumah, ya, sedang bersama istri, dengan suami, dengan anak-anak, ada keperluan tertentu, ya, suami bilang kepada istrinya, aduh istriku, aku lupa membawa dompet, ya, pakai uang kamu dulu, gitu ya. Atau bahkan kepada anak-anak, kepada orang tua, dan seterusnya. Jadi hutang piutang itu adalah sebuah sesuatu yang sering terjadi ya dalam keseharian kita, dan oleh karena itu ya kita perlu untuk melihat dan mempelajari bagaimana sih ya, prinsip dasar hutang piutang dalam syariah, dan seperti apa etika hutang piutang dalam syariah. Jadi jangan kemana-mana, ya tetap di program ini I Love Monday, I Love My Job, ya, bersama dengan saya kebetulan hari ini ya, Rikza Maulan. Yang mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi kita sekalian. Sahabat Asa TV yang disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan kepada kita perihal luasnya cakupan muamalah dalam Islam. Dalam hadis Nabi bersabda kepada kita, ya, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, rahimallahu rajulan, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada seseorang, samhan, yang murah hati, ya, idza ba'a, ketika menjual, wa idza
taruh ketika membeli, wa idza qtada, dan ketika menagih hutang. Jadi luar biasa hadis ini, bahwa kita sering mendengar Allah memberikan rahmat, misalnya kepada seseorang yang menolong saudaranya, seseorang yang tekun beribadah, seseorang yang membantu orang yang sedang kesulitan misalnya. Tetapi hadis ini unik. Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang yang melakukan transaksi muamalah dan muamalahnya dilakukan dengan cara murah hati. Ya, murah hati ketika dia menjual. Ketika menjual dia happy. Ya, bahwa ketika menjual itu motivasinya bukan sekedar profit, tetapi ada kepuasan ketika misalnya si pembeli itu membeli sesuatu dari kita dan pembelinya happy. Ya, pengalaman pribadi saya di sebuah tempat ya yang agak terpencil, kebetulan saya ketika itu naik kendaraan roda 2 ya, di Malang setelah mengisi acara taklim di sebuah tempat yang agak jauh, naik sepeda motor dan sepi, dan indikator bensin di sepeda motor saya sudah agak menipis ya. Kemudian di remang-remang saya melihat ada sebuah warung ya, warung di pinggiran jalan yang menggunakan lampu yang tidak terlalu terang. Saya mampir ke situ. Udah hampir kira-kira hampir jam 12 malam ya. Nah, kemudian yang melayani adalah seorang bapak laki-laki tua ya, dan itu adalah rumah beliau. Kemudian saya mengisi bensin di situ karena memang adanya itu pada waktu tersebut dan saya khawatir kehabisan bensin. Nah, sambil dia menuangkan bensin ke tempat sepeda motor saya bertanya kepada sang bapak, Pak, bapak ini menjual bensin sampai jam berapa? Karena saya lihat dia sudah cukup senior usianya, pasti udah di atas 65 tahun ya dugaan saya. Tapi masih semangat untuk melayani ya sambil menuangkan bensin. Saya tanya sampai jam berapa? Kata beliau, ya sengantuknya saya Den gitu ya. Kalau kadang-kadang sebelum jam 12 saya ngantuk ya saya tutup ya, kadang-kadang sampai malam ya saya buka, bahkan pernah sampai jam 1, jam 2. Terus saya tanya, emang kenapa sih Pak harus sampai malam-malam begitu gitu ya? Apa Bapak kekurangan? Ya, saya tanya. Kira-kira maksud saya pertanyaannya seperti itu. Dengan senyum Bapak tadi mengatakan bukan apa-apa Den gitu kan. Saya hanya khawatir nanti banyak orang-orang yang kehabisan bensin di jalan, kasihan. Jadi dalam hati saya, Masya Allah, si Bapak ini dia mempunyai value ya ketika dia menjual bensin eceran. Ya, ini terlepas dari apa hukum menjual bensin eceran ya secara regulasi atau hukum positif di Indonesia, tetapi saya melihat di balik itu sebuah niatan bahwa sang bapak ini ketika dia menjual, dia tidak sekedar menjual, tapi dia ingin menolong orang lain. Dia bermurah hati jualan, dia bisa tutup jam 8, jam 9 malam, tetapi dia tidak menutup warung bensinnya sampai sengantuknya dia. Karena motivasinya adalah dia khawatir ada orang-orang yang lewat di situ dan mungkin kehabisan bensin. Ya. Bisa jadi ini mungkin alasan yang menurut kita berlebihan, tetapi menurut saya ini luar biasa. Ya. Bahwa ketika dia berjualan seperti itu, menolong orang, membantu orang, maka setiap tetes bensin yang dia jual, setiap rupiah yang dia terima, itu pasti akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis ini disebutkan, yang menyebutkan rahimallahu rajulan, Allah akan merahmati seseorang samhan yang bermurah hati idza ba'a, ketika dia menjual. Jadi ketika menjual dia murah hati, yang ingin membantu orang lain, bukan semata-mata profit. Ini value yang menurut saya mungkin di kalangan selain kita umat Islam itu value seperti ini tidak mungkin bisa terjadi. Tapi bagi kita umat Islam, ya karena kita berkeyakinan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan dengan kebaikan, pasti ada sesuatu yang luar biasa ketika kita melandasi amalan perbuatan kita dengan kebaikan dan kebaikan. Jadi Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang ya ketika orang tersebut murah hati dalam menjual, dalam membeli, dan juga dalam menagih hutang. Dalam membeli pun juga kita harus bermurah hati ya. Sebagian menerjemahkan bermurah hati ketika menjual itulah melebihkan. Misalnya seseorang membeli 1 kilo duku misalnya gitu ya, dia tidak menakar hanya pas 1 kilo, tapi dia lebihkan sedikit, karena melebihkan itu adalah barokah ya. Barokah buat kedua belah pihak. Buat pembeli itu barokah. Di sini timbangannya bukan hanya pas,
bukan sekedar pasti pas, tapi pasti lebih. Ini value yang kadang-kadang Masya Allah, jarang di kita. Kita pokoknya sekarang ya hanya pas aja. Ya, ini tidak bermaksud menyinggung apapun ya, tetapi saya ingin menekankan bahwa ada sesuatu yang lain gitu. Bukan sekedar profit, bukan sekedar angka, bukan sekedar timbangan yang kalau itu kita lakukan, Masya Allah, manfaatnya luar biasa. Maka lebihkan ya ketika kita menakar untuk orang lain, ya lebihkan ketika kita sebagai pembeli ketika ingin membeli sesuatu ada kembaliannya, udah kembalinya buat Bapak aja misalnya gitu ya. Ya, dan juga widak tado, dan juga murah hati ketika menagih hutang. Dalam menagih hutang itu cara membayar hutangnya itu banyak gitu. Bukan sekedar cash, bukan sekedar transfer ya. Mungkin bisa pakai barcode zaman sekarang ya, atau bisa pakai apa namanya e-money, atau bisa pakai apapun, bahkan bisa bayar cash, bisa bayar cicil, bahkan bisa bayar per term berapa kali bayar misalnya. Nah ini adalah bentuk rahmat yang insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada seseorang yang dalam transaksi muamalah dia melakukan hal-hal yang seperti itu. Sahabat Asatidz yang disayang Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah ya, kalau kita renungkan lebih dalam bahwa kata-kata murah hati di dalam hadis yang tadi kita bahas bersama-sama, kita sampaikan bersama-sama, bukan sekedar murah hati itu sebuah ungkapan yang tidak ada makna, ya, tetapi murah hati itu adalah sesuatu yang betul-betul dilandasi oleh keikhlasan ingin saling membantu sesama Muslim. Kenapa? Karena sesama kita adalah saudara. Ya, jadi tidak pernahkah kita terbayang bahwa ketika kita bermuamalah dengan orang lain itu adalah saudara kita, sehingga kita melayaninya dengan sepenuh hati. Ya, jangan melayani hanya sekedar standar operasional prosedur aja, SOP saja. Ya, misalnya kita di beberapa perusahaan tertentu harus senyum, sapa, salam, tapi senyumnya hanyalah senyum SOP, bukan dari hati, tetapi hanya dari bibir saja. Itu akan hampa. Orang yang senyum misalnya, ya, itu senyum yang hampa, tapi ketika dia senyum dari hati gitu ya, itu si orang yang bertemu dengan kita dia juga akan happy gitu ya. Jadi Masya Allahnya, ketika kita menganggap orang lain adalah saudara kita, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad." Perumpamaan kaum muslimin dalam cinta, kasih sayang, dan kelemah lembutan di antara mereka itu seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwan, ya, apabila salah satu anggota tubuh ada yang merasa ishtaka, sakit ya, mengeluh ya, maka tada'alahu sa'irul jasadi bisahari wal huma, maka seluruh tubuh yang lain akan merasakan yang sama ya, bisahari, seperti orang yang sahar tidak bisa tidur. Ketika orang tidak bisa tidur, yang tersiksa bukan hanya sekedar mata, tetapi seluruh anggota tubuhnya juga akan tersiksa. Demikian juga dengan ketika demam. Ketika demam bukan sekedar dahi yang menderita, tetapi seluruh anggota tubuh kita juga akan tidak nyaman oleh karena adanya demam tersebut. Nah, jadi sahabat Asa TV yang disayangi dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka mari kita dalam bertransaksi bermurah hati, termasuk ya di antara kemurah hatian kita itu adalah dalam bertransaksi muamalah, bagaimana kita mau ya memberikan sebagian rezeki kita kepada sahabat, orang, teman, handai tolan yang pada saat tertentu mungkin mereka butuh ya bantuan pinjaman uang dari kita, sementara kita pada saat tersebut memiliki ada kelebihan dana, maka baiknya kita membantu mereka. Ya, insya Allah setelah yang satu ini kita akan lanjutkan lagi kajian kita masih dalam I Love Monday, I Love My Job. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love.
I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Asa TV yang disayangi, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, masih dalam program I Love Monday, I Love My Job. Ya. Ingat bahwa job kita yaitu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka patut kita syukuri. Dan hari ini, hari Senin, juga adalah hari pertama kita dalam bekerja, patut kita syukuri. Kita awali hari bekerja kita dengan sesuatu yang baik, mudah-mudahan akan seterusnya menjadi baik, dan salah satu kebaikan itu bisa kita raih dalam kajian seperti ini yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Sahabat Asa TV, kaum muslimin dan muslimat yang disayangi, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi sudah kita kupas ya, bahwa dalam Islam itu ada anjuran untuk kita bermurah hati, ya, termasuk dalam hal ketika kita memiliki kelebihan dana, kemudian ada orang lain yang membutuhkan dana, maka kita saat orang tersebut ingin meminjam dari kita, maka kita dianjurkan untuk bermurah hati, memberikan dia hutang, ya, yang bisa jadi memang dalam kondisi tertentu dia sedang butuh sekali. Karena namanya kehidupan manusia, suatu saat kita juga mungkin sedang butuh. Nah, apa sih hukum hutang piutang? Hutang piutang itu adalah mubah, boleh. Bahkan ya, kalau kita punya kelebihan dana dan bisa membantu orang lain, itu ada anjuran untuk kita bisa memberikan korte, memberikan hutang kepada orang lain. Dari sisi kita memberikan piutang, ya, jadi orang yang berhutang kepada kita, dia memiliki hutang kepada kita, kita memiliki piutang dari dia. Nah, sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis itu disebutkan, yakni Ibnu Mas'udin radhiyallahu an, dari sahabat Nabi Ibnu Mas'ud, semoga Nabi sallallahu alaihi wasallam meridhoinya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Ma min muslim," tidaklah seorang muslim, yuqridu musliman qan, tidaklah seorang muslim yang dia memberikan pinjaman kepada saudaranya sesama muslim marrataini, dua kali, illa kana kasodaqatiha marratan, melainkan pinjaman tersebut itu seperti sodakoh satu kali. Jadi ketika kita memberikan bantuan kepada orang lain, pinjaman kepada orang lain, misalnya ada orang yang butuh datang kepada kita, ya, Pak, saya butuh bantuan nih, butuh pinjaman uang, ya, jumlahnya sekian, dan kita punya kemampuan dan kita percaya, ini juga jangan jangan mengabaikan sisi ini. Kita percaya sama orang yang berhutang tersebut. Dia kalau berhutang, insya Allah kredibilitasnya bagus, ya. Tidak banyak orang yang kalau mau hutang baiknya luar biasa kepada kita, begitu kita tagih pura-pura nggak kenal, ya, misalnya, ya. Nah, jadi kita percaya sama dia dan tidak ada masalah. Dia bukan orang yang penyakitnya suka berhutang tapi tidak suka membayar hutang, ya. Nah, kita memberikan pinjaman kepada dia, misalnya 500.000 rupiah misalnya. Kemudian dia mengembalikan uangnya. Terus datang lagi yang lain, pinjam uang 500.000 rupiah, kita pinjamkan lagi. Kemudian dia kembalikan uang tersebut. Jadi kita tetap memiliki uang 500.000 rupiah tersebut yang kita pinjamkan kepada si A, kemudian kembali, kepada si B, kemudian kembali. Maka berdasarkan hadis ini, ya, meskipun uang kita utang kembali, kita mendapatkan pahala sedekah sebesar uang 500.000 rupiah, meskipun kita tidak kehilangan dan tidak menginfakkan uang 500.000 rupiah tersebut. Masya Allah. Ini belum lagi di balik itu ada pahala juga yang luar biasa. Orang yang sedang kesulitan datang kepada kita dan meminta bantuan, kemudian kita sampaikan atau kita berikan pinjaman. Nabi bersabda kepada kita, "Man yassaru ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan mudahkan baginya urusan di dunia dan di akhirat. Jadi kita memudahkan orang ketika orang tersebut butuh,
ya, maka kita akan dimudahkan Allah di dunia dan di akhirat. Di hadis yang lain, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong seseorang manakala orang tersebut sedang menolong saudaranya yang sedang kesulitan. Masya Allah ya. Jadi memberikan pinjaman kepada orang lain yang sedang membutuhkan, pahalanya banyak. Akan dimudahkan oleh Allah, akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Dan yang ketiga, dia akan dihitung sebagai sodakoh. Ya, satu kalinya kalau dia memberikan pinjaman sebanyak 2 kali. Nah, bolehnya hutang piutang ini, sahabat Asa TV yang di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga apa namanya ya, terbukti dari adanya transaksi hutang piutang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pun juga pernah berhutang. Jadi kalau kita, saat saya malu nih, saya punya hutang, kenapa harus malu? Aku nggak punya hutang. Tapi memang dalam hutang piutang itu ada dhawabit wal hududnya, ya, ada rambu-rambunya. Ya, jangan sedikit-sedikit hutang, jangan menjadi kebiasaan. Hutang itu boleh kita lakukan dalam kondisi tertentu yang kepepet, ya, yang sangat urgent dan tidak punya cara lain kecuali berhutang. Cuma memang masalahnya kadang-kadang orang kita karena kurang lihai dalam mengelola keuangan, sehingga setiap bulan itu, Ustadz, setiap bulan ini darurat. Jadi bulan depan darurat lagi, bulan depan darurat lagi ya tuh. Ini gimana kalau seperti ini? Ini berarti ada something yang salah nih dalam pengelolaan keuangan kita, ya. Jadi kalau namanya darurat itu ya tidak sepanjang setiap, kan ada yang gajinya katanya ada gajinya 5 koma, ya, 7 koma, ya, 10 koma, ya, setiap tanggal 5, setelah tanggal 5 dia koma, ya, karena gajinya hanya cukup untuk mungkin gajian tanggal 28, 29, tanggal 5 sudah koma, harus cari pinjaman. Ada yang 7 koma, setelah tanggal 7 dia koma, harus cari pinjam, dan tanggal 10 koma, ya, dan seterusnya. Jadi kita harus piawai dalam mengelola finansial kita. Ya, dalam Al-Quran itu sudah banyak sekali anjuran-anjuran yang berkaitan dengan bagaimana kita harus mengelola keuangan kita. Wal yakhshal ladzina law tarku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah, ya. Jadi apa namanya, wal yakhsha, hendaklah seseorang itu takut, ya. Takut apa? Takut kalau nanti dia meninggal dunia atau dia tiada, itu nanti orang-orang di belakang dia yang merupakan keturunan dia, ahli waris dia, anaknya, istrinya, itu kehidupannya sulit, ya. Khafu alaihim, ya, falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Nah, implementasi takwa kepada Allah terkait dengan ahli waris kita, ya, karena kita usia juga terbatas, ya, semua orang usianya terbatas, bisa dipanggil oleh Allah. Tapi jangan sampai ketika kita dipanggil oleh Allah, apalagi bapak-bapak nih, ya, sebagai tulang punggung keluarga, jangan sampai ketika kita dipanggil oleh Allah, lantas ahli waris kita hidupnya menjadi susah, menjadi berantakan, menjadi terlunta-lunta, dan seterusnya. Nabi bersabda kepada kita, innaka intadharu warasataka aghniya khairun laka min an tatrukahum 'alatan yatakaffafun an-nas. Sesungguhnya engkau kalau meninggalkan ahli warismu, ya, ahli waris kalian dalam kondisi kaya berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi miskin meminta-minta manusia. Jadi kelihatan kan, sahabat Asa TV, bahwa kita dianjurkan memiliki financial planning. Jadi kita planning tuh, ya, apa namanya, penghasilan kita itu, berapapun penghasilan kita, kita planning. Planning yang awal itu harusnya ada, tentu zakat infak sedekah dulu, itu yang paling utama, gitu kan. Kemudian yang kedua, saving dulu, tabungan untuk apa? Untuk hari depan kita, ya. Karena kalau kita membaca firman Allah tentang surat Yusuf, bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam memiliki financial planning. Sang raja bermimpi 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk, ya, 7 bulir gandum yang penuh berisi, dan 7 bulir gandum yang kosong. Ini artinya 7 tahun ke depan, kata Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi atas ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena akan panen dalam kondisi sempurna, baik. Tapi setelah itu akan muncul masa 7 tahun kalian paceklik, tidak satu tetes air pun yang turun dari langit, tidak satu benih gandum pun yang bisa berbuah, dan tidak satu
hewan sapi pun yang bisa diperah susunya. Raja panik, maka Nabi Yusuf memberikan sebuah solusi berupa financial planning. Produksi dimaksimalkan, dan kemudian selama 7 tahun pengeluaran dikecilkan. Kalau kita sekarang istilahnya apa tuh, dihemat-hematkan ya, gitu ya, efisiensi ya. Nah, barulah ketika 7 tahun masa paceklik tiba, itu pengeluaran diatur sedemikian rupa sehingga cukup untuk masa paceklik selama 7 tahun, sehingga masyarakat Mesir dan sekitarnya tidak ada yang kekurangan sedikit pun. Jadi ilmu-ilmu tentang financial planning dalam Al-Quran itu sudah banyak. Cuma kita kadang-kadang membaca Al-Quran sekedar baca aja. Karena di situ banyak sekali ya kalau kita tadabburi ayat-ayat yang berkaitan dengan financial planning. Oke, sekarang kita kembali kepada hutang piutang. Jadi hutang piutang itu hukumnya apa ya? Nabi juga pernah berhutang kepada seorang Yahudi bahkan. Ya, ketika itu Nabi butuh bahan makanan, Nabi berhutang kepada orang Yahudi, dan Nabi bahkan ketika berhutang punya etika. Beliau menjaminkan, menggadaikan baju besinya, ya, baju besi, baju perangnya kepada Yahudi tersebut, ya, supaya orang yang memberikan pinjaman tersebut merasa iqna, merasa aman gitu. Jangan sampai dia sudah memberikan hartanya kepada kita, meminjamkan hartanya kepada kita, lantas tidak kembali. Nah, ini juga sebagai salah satu dalil bahwa ketika orang yang berhutang, ya, itu dia boleh, orang yang memberikan piutang itu meminta jaminan, itu boleh. Ya, jadi kalau ada yang mau berhutang, Pak, saya mau berhutang kepada Bapak, jaminannya apa ya? Nah, itu boleh. Ya, meskipun itu negotiable ya. Silakan saja, karena apalagi zaman sekarang, seperti yang tadi di awal saya sampaikan, banyak orang yang hobi berhutang tapi tidak hobi membayar hutang. Nah, oke, sekarang kita masuk sahabat Asa TV yang disayangi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait dengan etika hutang piutang. Tapi sebelum kita masuk etika hutang piutang, kita kupas dulu. Dalam hutang piutang itu ada rukun ya yang harus dipenuhi. Ada 4 ya rukun hutang piutang. Yang pertama adanya muqtarid, yaitu orang yang meminjam. Adanya yang kedua muqrid, orang yang memberikan pinjaman. Yang ketiga adanya qard, ya, uang yang dipinjamkan. Dan yang keempat ada siwat, ijab, dan qabul. Ya, sekali lagi saya ulangi, ada 4 rukun dalam hutang piutang. Ada muqtarid, yaitu orang yang meminjam, orang yang berhutang. Ya, yang kedua ada muqrid, orang yang memberikan pinjaman. Yang ketiga ada qard, uang yang dipinjamkan. Biasanya 1, 2, 3 ini terpenuhi. Tapi yang keempat ini sering luput, siwat, ya, ijab, dan qabul. Kita jarang sekali membuat berita acara tentang akta atau perjanjian hutang piutang, meskipun jumlahnya kecil, ya, 100.000, 500.000, ya, tapi berdasarkan surat Al-Baqarah 282, itu ayat terpanjang dalam Al-Quran, 1 halaman penuh, dan itu terkait dengan hutang piutang. Yang menurut para ulama, ya, ini hikmahnya dari ayat terpanjang tentang hutang piutang, itu adalah karena urusan hutang piutang sering menjadi urusan yang panjang, jamaah. Ya, sering menjadi urusan yang panjang. Persahabatan jadi retak, persaudaraan menjadi tidak nyaman, tidak enak. Nah, padahal Al-Quran sudah menyarankan kepada kita, kalau hutang piutang ditulisnya, harus ada aktanya. Ya ayyuhalladzina amanu, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Dan ini adalah ya sifat yang keempat, ijab dan qabul. Orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan transaksi tidak dengan tunai, ya, maka faktubuh, tulislah. Insyaallah kita akan kupas lebih lanjut apa saja etika dan piutang dalam syariah, insyaallah setelah yang satu ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat
Asa TV yang disayangi, dimuliakan Allah, dan mudah-mudahan juga hari ini rezekinya berkah, ya, usahanya lancar, dan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala segala urusan-urusannya. Dan mudah-mudahan hari ini yang punya hutang semuanya, ya Allah, lunaskanlah hutang-hutang. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, berbicara tentang hutang piutang, apa saja sih etika hutang piutang yang harus diperhatikan oleh kita, yang sebenarnya dalam Al-Quran, dalam hadis itu sudah sering ataupun banyak disinggung, tetapi kadang-kadang kitanya yang bisa jadi ya menganggap ringan, ya menganggap enteng. Wah, ini kan biasa Ustaz, sama saudara sama teman, nggak enak lah kalau nggak di apa namanya seperti ini. Etika yang pertama ya membuat akad, ya membuat akta hutang piutang, yang tidak harus notaris, ya kalau jumlah-jumlah kecil, ya cukup akta dengan selembar kertas misalnya, dengan selembar kertas, ya kemudian kita tulis berita acara di dalam sebuah kertas perjanjian hutang piutang, misalnya pada hari ini, misalnya hari Senin tanggal sekian bulan sekian, ya yang bertanda tangan di bawah ini nama, kemudian alamat, nomor KTP, nomor handphone, yang bermaksud meminjam uang kepada Bapak Fulan sejumlah RP sekian, kemudian tulis di situ kapan akan mengembalikannya. Jadi kembalikan bulan depan, ya bulan depan, bulan Maret atau bulan April, ya. Tulis juga tanggal berapa, gitu. Nah, sehingga setelah tertuang di dalam dokumen seperti itu, dan dokumen itu cukup tulisan tangan antara kita dengan dia saja. Syukur-syukur ada saksi, misalnya kalau jumlahnya yang cukup besar, ya. Dan ini bukan serta-merta dokumen, tetapi ini adalah dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Baqarah ayat 282. Ya, ayatnya adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Allah memanggil kita. Kita orang yang beriman bukan? Insya Allah kita orang yang beriman. Kalau kita orang yang beriman, penuhi panggilan Allah. Ya. Hai orang-orang yang beriman, ya Allah kami orang-orang yang beriman. Idza tadayantum bidainin. Apabila kalian bertransaksi bermuamalah ya, bidainin, ya dengan dain, dengan hutang, tidak dengan waktu, tidak dengan tunai, ya. Ila ajalin musamma, pada waktu yang telah ditetapkan, ya mungkin sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Faktubuh, firman Allah. Tulis. Jadi menulis dalam sebuah akta dokumen. Ya Bapak Ibu sekalian, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, ini bukan sekedar dokumentasi semata, tetapi menulis hutang piutang ini adalah mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan menulis hutang piutang itu wajib, ada yang mengatakan menulis ketika hutang piutang itu sunnah saja. Perintahnya adalah bukan lil wujub, ya, tetapi perintahnya adalah anjurannya. Tetapi berdasarkan pengalaman yang ada di antara orang-orang yang melakukan transaksi hutang piutang, seringkali orang itu timbul masalah dalam hutang piutang pada saat dia melakukan transaksi hutang piutang, dia tidak tertulis. Ya, sering timbul masalah. Ya, misalnya, apalagi nggak jelas waktu mengembalikannya. Kapan akan dikembalikan, Pak? Nanti insya Allah kalau sudah ada uang. Ya. Ini loror, ini nggak jelas. Kapan ada uangnya? Tidak diketahui. Ya. Jadi kalau hutang piutang harusnya waktu ya terjadinya akad hutang piutang itu tertulis, siapa subjek hukumnya, siapa yang berhutang, siapa yang memberikan piutang, kemudian yang ketiga besarannya berapa itu tertulis, dan yang keempat juga penting, kapan akan dibayar dilunasi. Janjinya kapan? Bulan depan, tanggal berapa gitu. Bulan depan itu bulan apa? Bulan Maret, bulan April, bulan Mei gitu ya. Tanggal berapa ya? Pada saat gajinya tanggal berapa tertulis. Ini supaya memudahkan kita, bukan dalam maksud untuk menyulitkan atau menyusahkan, tidak. Tetapi ini adalah menggunakan firman Allah, dan supaya hubungan kita dengan saudara kita yang lain itu enak, nyaman. Orang yang berhutang itu saudara kita. Ya, dan nanti ketika misalnya nih, ada orang berhutang sama saya, ya kemudian lama nggak bayar hutangnya. Saya jadi serba salah sama dia. Misalnya, biasanya saya setiap seminggu sekali telepon yang bersangkutan, telepon dia. Sekarang ketika saya mau telepon, saya khawatir. Nanti saya telepon dia, dianggap mau nagih hutang. Padahal saya tidak bermaksud nagih hutang, ingin saya nanya kabar. Dia pun juga sama. Dia ingin telepon saya,
khawatir gitu kan, nggak enak saya masih punya utang sama Pak Ustadz misalnya ya. Jadi kalau ditulis itu menjadi clear ya. Saya telepon aja orang belum jatuh tempo kok gitu ya. Demikian juga dengan saya ketika saya akan menelpon orang tersebut. Jadi amalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, Al-Baqarah 282 ya. Ini banyak yang menyebut ini adalah ayat akuntansi ya, seimbang, balance itu 282 ya. Jadi dalam akuntansi kan harus 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 imbang ya, harus sama ya, harus balance ya antara kanan dan kirinya. Nah, maka demikian juga dalam kita berhutang piutang ya. Ini kita harus menerapkan asas bahwa kalau bisa setiap transaksi itu tertulis, ada dokumen, ada buktinya, ini untuk memudahkan kita di masa yang akan datang. Ini etika yang. Kemudian yang kedua, sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, etika kedua dalam hutang piutang yang perlu kita lakukan bersama-sama adalah mengingatkan secara baik-baik kapan jatuh tempo hutangnya. Misal ya, ada seseorang yang berhutang kepada kita dan hari ini dia jatuh tempo harus membayar hutang. Maka kita reminder dia dengan baik-baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, by WA atau by call langsung telepon. Tapi intinya kita ingatkan dengan baik-baik ya. Apa kabar Pak, apa kabar Mas, apa kabar Bro, apa kabar Sis, tergantung bagaimana biasanya kita memanggil dia ya. Ya, kalau yang di Jawa biasanya apa kabar Lur ya, Lur sedulur ya. Apa kabar Lur ya. Kalau di Sunda ya Kak, kumaha Kang, Damang gitu ya, dan seterusnya. Kemudian kita Kang Punten ya. Hari ini kan tanggal sekian nih ya. Ya, kita punya perjanjian nih bahwa hari ini akan harus ketemu saya nih. Bahasanya kira-kira ya yang ini, oh, Masya Allah, iya ya betul-betul. Saya akan datang sekarang atau saya akan transfer dan seterusnya. Jadi diingatkan dengan baik-baik. Ya, kita mengingatkan saudara kita itu bukan semata-mata kepentingan kita loh, tapi kepentingan dia juga. Kenapa kepentingan dia? Kan dia yang berhutang, Pak Ustadz. Kita kan harusnya kalau kita yang dia membayar terlambat kan kita yang dirugikan. Ya, kita ketika mengingatkan orang bukan semata-mata ingin mengambil hak kita, tetapi kita juga ingin menyelamatkan dia. Pada saat dia menunda-nunda pembayaran hutang, padahal di saat tersebut, saat jatuh tempo, dia mampu membayar hutang, namun dia tidak membayarnya, dia akan dicap oleh Allah sebagai orang yang zalim. Ini sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda kepada kita, matlul ghani zulmun. Jadi orang yang berhutang dan dia mampu membayar hutangnya, namun dia matul, menunda-nunda pembayaran hutangnya, maka dia zulmun, dia zalim. Harusnya misalnya seseorang ya jatuh tempo membayar hutang hari ini, tapi dia menundanya sampai esok hari. Maka dari hari ini sampai esok itu stempel zalim melekat pada diri dia. Itu kalau sehari, kalau sepekan, harusnya pekan ini dia nunda ke pekan berikutnya. Maka stempel zalim tersebut akan melekat pada dirinya selama sepekan. Kalau sebulan, maka zalim dia sebulan. Kalau setahun, zalim dia setahun, apalagi bertahun. Maka dengan kita mengingatkan dia, bukan sekedar untuk kepentingan kita, tapi juga karena kasih sayang kita kepada dia, jangan sampai kemudian dia mendapatkan stempel zalim, stempel zalim oleh malaikat sampai dia melunasi hutangnya. Ya, jadi ini hadisnya tadi ya, matul ghani zulm. Jadi orang yang atau menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang yang mampu membayar hutangnya adalah sebuah kezaliman. Ya, maka kita harus upayakan memberikan reminder yang baik, ya, maaf ya, jangan seperti debt collector yang kadang-kadang tanpa etika ya. Saya punya teman kebetulan dia terjerat hutang, waduh itu debt collector yang nagih itu sampai ngirim ke fax sampai 10 lembar isinya bayar utangmu, waduh ya Allah, itu kan mempermalukan dia di hadapan teman-teman kantornya, dan itu kan faxnya fax kantor ya. Jadi ya Allah, jadi harus ada etikanya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah setelah kita mereminder dengan baik, kita juga harus menagih dengan cara yang baik. Ya, atau kalau dengan bahasa kita dengan akhlakul karimah. Kalaupun datang ke rumahnya atau ke kantornya, ya ketuk dengan baik ya, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kemudian tetap dengan senyumnya, tetap dengan ini segala macam ya. Jangan kemudian mentang-mentang kita yang punya piutang datang, ya, cara kita tidak sopan,
nggak ada senyumnya, gedor pintu dengan cara yang kasar gitu ya. Naudzubillah, itu kalau seperti itu berarti kita tidak ada rasa rahmah ya, rasa kasih sayang. Tapi itu semata-mata adalah keangkuhan ya. Jangan seperti itu ya. Tapi kita utamakan dengan cara dengan akhlakul karimah ya, berikan senyuman, ucapkan salam, tanya kabarnya, kemudian kita tidak arogan, tidak menimbulkan kekhawatiran, kegaduhan ya, tetangga, keluarga, karena kan namanya orang pasti punya hati ya, dan kondisi kita mungkin saat ini kita berlebih, belum tentu esok lusa kita berlebih ya. Nah, jadi ini juga sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal tadi, yang Nabi mengatakan kepada kita, samhan idza ta'tu. Ya, Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang yang murah hati ketika menagih hutang. Jadi tagilah dengan cara yang baik, yang bijak. Datangi rumahnya, diketok pintunya, ucapkan salam, tanya kabarnya. Ya. Maafnya saya datang ke sini ingin menagih hutang, gitu ya. Meskipun harusnya etikanya orang yang berhutang yang datang ke rumah orang yang memberikan hutang kepada dia. Kan dia sudah berjanji, misalnya sebulan dan hari ini sudah jatuh tempo bulan tersebut, maka harusnya dia yang datang kepada atau ke rumah orang yang memberikan hutang tersebut dan dia melunasinya. Kemudian yang keempat adalah dalam hutang piutang kita boleh meminta jaminan terhadap orang yang berhutang kepada kita. Ya. Nah, kadang di masyarakat sering disebut dengan istilah ada yang digadaikan, dirahankan. Bahasa fikihnya dirahankan. Cuma digadai ini kadang-kadang punya definisi khusus ya di kita. Ya. Tapi intinya adalah misalnya seseorang datang kepada saya, nah, Pak Ustadz maaf saya mau pinjam uang nih, ada kebutuhan gitu kan. Dan saya tahulah Pak Ustadz kan mungkin juga perlu jaminan dari saya, ini saya jaminkan sepeda motor saya misalnya. Ya. Nah, jaminan ini di zaman Nabi juga terjadi. Nabi sendiri, sebagaimana tadi di awal kita sampaikan, Nabi juga memberikan jaminan berupa baju besi kepada Yahudi ya, yang memberikan pinjaman makanan, ya, hutang berupa makanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya orang yang memberikan hutang juga merasa nyaman gitu. Ya, jangan sampai kita hutang tapi semau gue gitu ya. Yang penting baik-baik dulu di awal, nanti begitu sudah dapat duitnya ya udah ya. Enggak ya, dalam Al-Qur'an Allah berfirman kepada kita ya, menguatkan ataupun memberikan status hukum bolehnya kita meminta jaminan terhadap orang yang berhutang. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah, ya. Jika kamu dalam perjalanan dan kamu bermuamalah tidak dengan tunai hutang piutang, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, ya, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Barang tanggungan itu adalah jaminan. Yang kalau di bank ada, di bank syariah ada kolateral. Jadi menerapkan kolateral, ya, jaminan atas hutang seseorang itu hukumnya boleh saja ya, untuk keamanan dan kenyamanan kedua belah pihak. Sahabat Asatidz yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada beberapa lagi etika dalam hutang piutang, insya Allah akan kita kupas dalam sesi yang berikutnya. Jangan kemana-mana, masih dalam I Love Monday, I Love My Job. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asatidz yang disayangi dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali saya doakan mudah-mudahan yang punya hutang, ya Allah dilunaskan semua hutang-hutangnya. Yang sedang kesulitan, ya Allah diberikan jalan-jalan keluar, diberikan solusi atas segala kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapinya, dan mudah-mudahan diberkahkan semua rizki. Ya, sahabat Asa TV, ya,
dan juga kaum muslimin dan muslimat yang menyaksikan program ini, dan juga seluruh kaum muslimin dan muslimat yang lainnya. Nah, yang kelima adalah dalam etika hutang piutang adalah memberikan nasihat berkenaan dengan hutang piutang orang yang berhutang tersebut. Ya. Kenapa ya sahabat Asa TV? Karena orang yang berhutang itu punya resiko yang besar di yaumil qiyamah. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yughfaru lisyahid kullu dzambin illa dain. Ya. Orang yang mati syahid itu diampuni seluruh dosanya kecuali dain, kecuali hutang. Ya, dalam hadis yang lain disebutkan kullu syuhada maghfurud dzunub. Semua orang yang mati syahid semua dosanya diampuni oleh Allah. Illa dain, kecuali satu, yaitu hutang. Ya. Nah, kita tidak pengen saudara kita nanti terjerat di yaumil akhir. Apalagi nanti di hari kiamat ketika dibangkitkan oleh Allah, orang-orang yang punya hutang itu dikumpulkan tersendiri oleh Allah. Nanti Allah akan panggil orang-orang yang punya piutang kepada mereka, ya, yang memberikan hutang kepada mereka. Jadi di akhirat nanti orang yang nagih hutang akan lebih kencang nagihnya dibandingkan dengan di dunia. Ya. Oleh karena itu kita perlu mengingatkan jangan sampai nanti orang yang berhutang tersebut kesulitan di yaumil akhir. Ya, maka kita nasihati dengan nasihat yang baik, bro, ya, sis, ya, mas, mbak, ya, kang, teh, ya, dan seterusnya, ya. Ini punten nih, ya, saya ingin mengingatkan gitu ya, bahwa hutang piutang itu, masya Allah, berat nanti di yaumil akhir. Kalau baiknya kalau memang sudah ada rezekinya segera dilunasi. Kalau memang belum bisa melunasi sekarang, bikin perjanjian baru misalnya. Nah, misalnya tadi ya kita udah bikin akta, bikin perjanjian harusnya melunasi hari ini, tapi ada kendala, misalnya gajinya tertunda atau ada potongan dari kantor karena pandemi dan seterusnya, ditunda ke bulan berikutnya, nggak apa-apa bikin perjanjian baru. Tapi yang penting adalah ada nasihat yang kita berikan dengan baik ya. Bukan nasihatnya itu mempermalukan. Bukan. Dan yang keenam adalah memberikan penangguhan waktu. Nah, kalau orang yang berhutang itu sedang kesulitan, aduh Pak, saya harusnya bayar bulan ini. Tapi saya kesulitan ya, tidak bisa melunasi yang di bulan ini. Gitu kan. Boleh nggak saya minta perpanjangan waktu sebulan lagi? Gitu. Dia sudah datang dengan baik-baik, menyampaikan apa adanya dengan baik-baik. Maka kita harusnya ya kalau kita punya kelapangan waktu, kelapangan rezeki, kita berikan ya, tafadhol, silahkan gitu ya. Tapi insya Allah bulan tidak mundur lagi ya, kita juga memberikan garis bawah ya, kita garis bawahi bahwa janji adalah sesuatu yang harus kita tepati terlebih dalam memberikan hutang piutang, dalam hutang piutang. Namun ya kondisi orang yang sedang kesulitan dan membutuhkan tanggungan tenggat waktu tadi, baiknya kita berikan tenggat waktu. Wa in kana du usratin fanadhiratun ila maisarah. Al-Quran berfirman, Allah berfirman kepada kita, wa in kana du usratin, apabila orang yang berutang itu dalam kondisi du usratin, kesulitan, fanadhiratun ila maisarah, maka berikan tangguhan sampai dia maisarah, mendapatkan kemudahan. Ya. Maisarah itu artinya kemudahan. Jadi ada yang namanya Siti Maisarah itu, Masya Allah, itu seorang wanita yang banyak memberikan kemudahan-kemudahan kepada orang lain. Ya. Nah, sahabat As-Satif yang disini Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis juga Nabi bersabda kepada kita, man anzar mu'siran. Barang siapa yang menangguhkan hutang orang yang berhutang, aw wadu'alahu, atau bahkan membebaskan hutangnya, apa pahalanya? Azallahu Allahu yaumal qiyamah tahta dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Jadi barang siapa yang menangguhkan atau mered off ya, menghapus hutang orang yang sedang berhutang kepada dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memayunginya nanti pada hari kiamat di bawah naungan arsy-Nya, di saat tidak ada naungan pada hari di padang mahsyar tersebut kecuali naungan darinya. Insya Allah ya. Ini keutamaan tersendiri bagi orang yang memberikan hutang. Nah, kemudian yang ketujuh, etika yang ketujuh adalah terkait dengan mencairkan jaminan atas izin orang yang berhutang. Jadi ketika orang yang berhutang, tadi orang berhutang kepada saya, misalnya dia menjaminkan sepeda motornya.
mungkin berhutang dengan angka yang cukup banyak, misalnya 5 juta, 7 juta, atau yang cukup besar lah. Dan kita ada kelapangan rezeki dan orang yang berhutang juga orang yang kita percaya, maka kita boleh ya, misalnya ketika dia tidak mampu membayar, dia datang, Pak Ustadz, mohon maaf, saya tidak bisa melunasi hutang saya, ya, dan kan saya sudah menjaminkan sepeda motor saya, gitu ya. Boleh saya ini silakan Pak Ustadz cairkan, gitu. Misalnya kita jual sepeda motornya dalam rangka apa? Dalam rangka untuk dia bisa melunasi hutang. Jadi jaminan itu, rohan itu, ya, atau sesuatu yang digadaikan itu adalah fungsinya dalam hal orang yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya, maka marhun atau barang yang digadaikan tersebut itu bisa menjadi alat bayar atau alat untuk melunasi hutang tersebut. Tapi sini ada syaratnya. Apa syaratnya? Nah, syaratnya adalah ya harus diambil ataupun yang boleh saya ambil, kita ambil sebagai orang yang memberikan hutang sebatas outstanding hutangnya saja, sebatas nominal hutangnya saja. Contoh, tadi orang datang ke saya pinjam uang 7 juta rupiah, ya, ingin ada hajat di kampung, mungkin mau gunain anak atau apa. Kemudian pas kembali ke Jakarta, qadarullah pandemi, usahanya susah dan mungkin ada pengurangan karyawan di mana namanya, di kantornya dan seterusnya, dan dia mengatakan ini sepeda motor saya sebagai alat bayarnya saja Pak Ustadz misalnya. Hutang dia 7 juta, sepeda motor misalnya nilainya 10 juta. Maka ketika sepeda motor tersebut kita cairkan, kita jual, maka saya sebagai orang yang memberikan hutang kepada dia, saya hanya berhak atas sepeda motor itu maksimal sejumlah nilai hutang dia kepada saya. Jadi hutangnya berapa? 7 juta. Sepeda motornya laku berapa? 10 juta. Nah, saya hanya boleh mengambil 7 juta saja. Yang 3 juta harus kita kembalikan kepada orang yang bersangkutan. Ini hutang piutang secara syariah. Bapak Ibu sekalian, sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di samping itu juga ada syarat lain yang tadi dalam PPT mungkin belum masuk ya. Tapi perlu saya sebutkan di sini bahwa hutang yang terjadi antara si pemberi hutang dengan orang yang berhutang itu harus hutang yang tidak boleh ada bunganya. Ya, bunga itu adalah di antara bentuknya tambahan, ya, riba. Ya, jadi tidak boleh ada ribanya. Salah satu bentuk riba itu adalah tambahan. Ya, misalnya orang yang berhutang kepada saya, Pak Ustadz pinjam uang dong, gitu ya, 1 juta. Saya bilang boleh, tapi dikembalikan 1.100.000 ya. Syarat dari saya, ya, ketika ada orang berhutang 1 juta dan saya minta untuk dikembalikan 1.100.000, maka 100.000 rupiah yang ditambahkan orang tersebut atas syarat dari saya, 100.000 rupiah itu adalah riba. Ya, dan riba itu dosa besar, sudah pernah kita kupas di awal. Ya. Atau bahkan bentuknya bukan uang. Misalnya ada seseorang pinjam uang kepada saya. Dia mungkin dari katakanlah Indramayu misalnya ya. Pak Ustadz pinjam uang 1 juta, saya mau pulang kampung. Kampungnya di mana? Indramayu. Boleh nih 1 juta. Tapi syaratnya nanti dikembalikan 1 juta plus 3 kilo mangga Indramayu misalnya. Ketika saya mensyaratkan 3 kilo mangga Indramayu, ya, atas hutang yang saya berikan kepada dia, maka mangga Indramayu itu bisa menjadi riba. Jadi riba itu tidak hanya berbentuk uang, tapi bisa berbentuk barang. Makanya kalau memberikan hutang, ya udah hutang saja. Tidak boleh ada syarat atau isyarat adanya tambahan. Karena syarat atau isyarat adanya tambahan, maka itu akan menjadi apa? Menjadi riba. Ya. Sahabat Asa TV dan kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, dalam hutang piutang, ya, selain etika tadi, nah, bolehkah ada pertanyaan? Bolehkah kita mewakilkan kepada pihak lain untuk menagih hutang kita kepada orang tersebut? Boleh. Ya. Kita sekarang ada sering disebut dengan debt collector, ya, satu pihak yang di-hire oleh satu perusahaan untuk menagih hutang. Nah, umumnya debt collector ini serem-serem, galak-galak, kasar-kasar nih, badannya kekar dan sering mengintimidasi, sering membuli dan lain sebagainya. Ini tidak boleh kalau seperti itu. Tapi debt collector pada umumnya yang dimaksud dalam konteks kita di sini adalah orang yang diminta oleh seseorang. Misalnya ada orang yang beberapa orang punya hutang kepada saya. Saya panggil si Fulan. Fulan, saya minta tolong ya, tolong tagih hutang mereka.
Mereka hutang kepada saya, mereka hutang kepada saya jumlahnya sekian, waktunya sekian, angkanya sekian, ini surat perjanjiannya. Nah, dia boleh atas nama saya dia menagih orang-orang tersebut. Dasarnya adalah hadis Nabi SAW dari Jabir, dia berkata, aku pergi ke Khaybar, kata Jabir, lalu aku datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda, kata Jabir, bila engkau datang kepada wakilku di Khaybar, maka ambillah darinya 15 wasaqah. Ini artinya apa? Jabir diperintahkan oleh Nabi untuk menagih hutangnya kepada sahabat yang lain. Ya, jadi artinya apa? Jasa menagih hutang melalui pihak ketiga itu boleh saja. Tapi harus tadi ya, tidak boleh yang kasar, kotor, dan seterusnya. Dan terakhir, sahabat Asa TV dan juga kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pecinta agenda ataupun acara I Love Monday, I Love My Job, ya. Ada satu fakta yang ini harus kita camkan bersama-sama, bahwa memang hutang merupakan sesuatu yang boleh, yang mubah. Nabi juga pernah berhutang dan juga sahabat yang lain banyak yang berhutang. Tapi ada satu fakta unik yang harus kita camkan bersama, apa itu? Bahwa terdapat sebuah riwayat, ya, riwayat Bukhari Sahih. Ya, Nabi SAW suatu ketika di masjid didatangkan jenazah. Ya, kemudian ke masjid dan diminta untuk disolat jenazahkan oleh Nabi. Maka Nabi bertanya dulu, apa dia punya hutang? Sahabat mengatakan tidak, wahai Nabi. Maka Nabi pun maju memimpin sholat jenazah. Allahu Akbar. Ya, sampai salam. Setelah selesai sholat, tidak lama kemudian didatangkan kembali satu jenazah. Yang jenazah tersebut ketika akan disolatkan, Nabi bertanya lagi, apakah jenazah ini punya hutang? Sahabat yang lain mengatakan punya, wahai Nabi. Ketika ditanyakan dia punya, maka Nabi mundur. Kata Nabi, silakan kalian mensolatkan. Tentu sahabat tidak berani. Bagaimana mungkin kami berani mensolatkan jenazah yang Nabi tidak mau mensolatkan? Ya, Nabi tidak mau mensolatkan, Nabi mundur. Coba bayangkan, orang yang punya hutang, Nabi tidak mau mensolatkan. Nah, barulah pada saat tersebut ada salah seorang sahabat yang angkat tangan. Ya Rasulullah, ya izinkan saya untuk menanggung hutang dia. Jadi dia dengan kemurahan hatinya, dia akan melunasi hutang-hutangnya kepada orang lain. Maka ketika itu Nabi kemudian maju ke depan memimpin sholat jenazah tersebut. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini adalah adab dan etika dalam hutang piutang. Jadi hati-hati dalam hutang piutang. Jangan lupa ketika kita hutang piutang harus memenuhi adab-adab dan etika sebagaimana yang tadi sudah kita bahas bersama-sama. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau kurang nyaman di hati Bapak Ibu, ya, sahabat Asatif yang dimuliakan Allah, tidak ada maksud apapun kecuali hanya kebaikan saja. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.